Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai kelanjutan bagian 1. Pada bagian 2, kita fokus pada kesalahan dalam membuat penelitian terdahulu dan kajian pustaka atau kajian teori. Langsung saja yang pertama, kita bahas tentang 7 kesalahan penelitian terdahulu. Pada bab 2, biasanya diawali penelitian terdahulu. Kesalahan yang pertama, tidak menganggap penelitian terdahulu itu penting. Jadi banyak mahasiswa atau peneliti mencantumkan penelitian terdahulu itu hanya sebatas pemantas atau formalitas saja. Pokok dicantumkan saja, pokok ada, selesai. Dianggap itu tidak ada kaitannya dengan penelitian, dengan tema penelitiannya. Yang pertama, kita harus menganggap bahwa penelitian terdahulu itu bagian yang penting. Kesalahan yang kedua, tidak jelas state of the art-nya atau novelty-nya atau keunikannya. Karena menganggap penelitian terdahulu tidak penting, maka hanya dicantumkan saja. Penelitian pertama ini, kedua ini, ketiga ini selesai. Tapi tidak dijelaskan apa novelty-nya, apa perbedaannya. Tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya kita mencantumkan penelitian terdahulu jika tidak dijelaskan perbedaannya dan keunikannya. Kesalahan yang ketiga, hanya memaparkan penelitian sebelumnya saja, tidak dikritisi kelemahannya. Jadi saran saya, yang pertama kita cantumkan beberapa penelitian terdahulu, lalu dijelaskan perbedaannya di mana. Nah, di paling bawah itu kalau bisa ditambahi, dikritisi. Kelemahannya itu apa? Misalnya penelitian pertama yang dilakukan oleh si A itu masih terbatas pada pembahasan tentang ini misalnya. Kemudian pembahasannya atau temuannya masih kurang mendalam terkait dengan ini. Jadi dikritisi kelemahannya. Nah, sehingga di bawah analisis tentang kelemahan itu kita cantumkan, kita sampaikan satu paragraf lah terkait dengan posisi penelitian kita. Biasanya diawali oleh karena itu penelitian ini menjadi penyempurna terhadap penelitian terdahulu tersebut, khususnya pada aspek apanya, pada aspek kelemahan-kelemahan tadi itu. Karena pada hakikatnya, penelitian yang dilakukan saat ini itu tidak ada penelitian yang baru. Semuanya menjadi penyempurna terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Nah, kesalahan yang keempat ya, tiba-tiba mengklaim belum ada kajian sebelumnya dengan tema yang sama. Tidak ada kritis kelemahannya, tidak mencantumkan novelty-nya atau perbedaannya, tiba-tiba mengklaim bahwa belum ada penelitian terkait dengan judul ini misalnya. Itu tidak boleh. Jadi jangan sampai mengklaim belum pernah ada penelitian tentang tema ini. Itu jangan sampai muncul karena sekali lagi tidak ada penelitian yang baru, itu tidak ada. Semuanya menyempurnakan. Oleh karena itu dirinci menyempurnakan pada aspek apanya. Secara logika judul sama saja itu tidak apa-apa. Judul penelitian terdahulu dengan penelitian kita sama judulnya. Mungkin beda objek, beda lokasi, itu tidak apa-apa. Yang penting harus tahu kelemahannya apa, penyempurnaan yang kita mau teliti itu apa. Jadi gitu. Nah, kelemahan yang kelima, menggunakan penelitian yang sudah usang atau tidak relevan. Gunakan penelitian-penelitian yang terbaru, ya 3 tahun terakhir lah, yang terkait dengan tema penelitian kita. Nah, penelitian terdahulu yang kita cari nanti itu bisa setara, misalnya tesis, ya berarti penelitiannya minimal tesis atau disertasi. Dan jurnal-jurnal bereputasi, misalnya jurnal Sinta 2, Sinta 1 atau Scopus. Jadi seperti itu yang bereputasi. Intinya jangan mencantumkan penelitian terdahulu yang di bawahnya. Kalau tesis jangan mengambil skripsi. Dan harus relevan yang terkait dengan penelitian kita. Misalnya terkait dengan manajemen kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa misalnya. Itu kan ada dua aspek atau dua konsep. Pertama manajemen kelas, yang kedua pembelajaran. Itu yang dicari tema utamanya. Tema utamanya manajemen kelas. Berarti judul-judul yang terkait dengan manajemen kelas. Jadi gitu, jangan
variabel yang pendukungnya. Jadi gitu. Action utamanya atau variabel utamanya apa, terkait dengan itu dicantumkan, itu dikategorikan relevan. Atau karena manajemen, misalnya manajemen pemasaran pendidikan, ya dicantumkan manajemen pemasaran di bidang pendidikan, di pesantren, di madrasah, di sekolah. Jangan mencantumkan manajemen pemasaran di perusahaan, itu tidak relevan. Kalau bisa 3 tahun terakhir itu jangan terlalu lama, dan nyusunnya itu diurutkan sesuai tahunnya. Kemudian yang keenam, hanya copy paste mulai judul, fokus, metode hingga kesimpulan dari abstrak. Dalam penyajian penelitian terdahulu itu diolah saja. Yang tidak bisa kita olah itu ya judul, nama orang, tahun, ya. Lah, hasil penelitiannya atau kesimpulannya itu jangan persis tinggal copy persis dengan abstraknya, jangan. Jadi dibuat dialog aja. Judul tersebut menemukan tentang ini, perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan itu apa. Langsung begitu aja, tidak perlu panjang lebar persis dengan hasil penelitian, tinggal copy paste, tidak. Nanti kita olah menggunakan bahasa kita sendiri. Yang paling penting sebenarnya bukan banyaknya penelitian terdahulu, tapi analisis kita terhadap novelty atau gap research-nya. Jadi gitu. Kesalahan yang ketujuh, yang dibedakan hanya lokasi, objek, waktu, metode, bukan substansinya. Jadi seringkali biasanya dalam bentuk tabel itu, tabel penelitian terdahulu di sebelah paling kanan itu ada perbedaan atau orisinalitas penelitian. Nah, itu isinya sama semuanya. Ditulis beda lokasi, beda objek, beda subjek, beda waktunya, beda metodenya, hanya itu saja isinya. Padahal ini poin perbedaan inilah yang paling penting. Oleh karena itu, ini yang diperbanyak. Jadi yang benar bagaimana? Yang dibedakan adalah substansinya harusnya. Yang dibedakan adalah substansinya atau fokus utamanya. Misalnya sama-sama manajemen kelas. Jadi dibedakan manajemen kelas penelitian terdahulu itu apa dengan penelitian kita, perbedaannya di mana. Meskipun judul sama, tapi harus dicari perbedaannya terkait dengan fokus utamanya. Nah, selanjutnya adalah 7 kesalahan dalam membuat kajian teori atau landasan teori. Yang pertama adalah tidak paham akan paradigma keilmuan. Istilahnya kacamata kuda dalam penelitian. Sebelum meneliti harus jelas dulu paradigma keilmuan yang kita pakai. Jadi objeknya sama, tapi kalau paradigma keilmuannya berbeda, maka nanti penelitiannya pun juga perspektif berbeda. Biasanya ini paradigma keilmuan ini disesuaikan dengan prodinya. Misalnya objeknya di MI atau di SD. Kalau yang dikaji adalah pembelajaran, ya, pembelajaran guru kelas, maka itu kaplingannya berarti PGMI atau PGSD. Maka paradigma yang dipakai adalah terkait dengan pembelajaran di SD atau MI, paradigmanya, teori-teori pembelajaran. Objek yang sama, MI atau SD, dikaji melalui MPI, Manajemen Pendidikan Islam misalnya. Maka paradigma keilmuannya pun juga berbeda. Misalnya sama-sama pembelajaran, ya. Maka yang dipakai paradigmanya bukan pembelajaran guru dan siswa, tapi tata kelola pembelajaran secara manajerial. Berarti bagaimana kepala sekolah atau wakakurikulum dalam mengembangkan program-program pembelajaran yang ada di lembaga itu. Sama-sama SDMI, tapi kalau paradigma yang dipakai berbeda, maka hasilnya pun juga berbeda. Berarti kalau MPI mempelajari pembelajaran misalnya terkait dengan manajemen kelas. Manajemen kelas perspektif guru dengan manajemen kelas perspektif kepala sekolah itu berbeda sudah. Kesalahan yang kedua yaitu terlalu banyak menggunakan teori dan konsep. Jadi pada kajian pustaka atau kajian teori itu tidak perlu banyak-banyakan teori. Kadang pengertian saja itu sampai 10 pengertian menurut si A, si B, si C sampai 10. Kemudian pertanyaan apa manfaatnya banyak definisi itu? Tidak ada manfaatnya juga. Jadi lebih baik tidak usah terlalu banyak teori-teori,
teori apa yang mau digunakan? Satu atau dua teori saja yang digunakan. Kesalahan yang ketiga yaitu tidak relevan dengan judul apa yang mau dibahas. Kalau judulnya A misalnya ya teorinya ya terkait A semua. Selain terkait dengan judul, tidak usah dimasukkan. Malah tambah tidak jelas. Jadi skripsi, tesis maupun disertasi, semakin banyak teori, semakin banyak yang dimasukkan itu semakin tidak jelas malah. Kalau tidak terkait dengan judul apa yang mau dibahas. Jadi gitu. Kesalahan yang keempat ya, tidak paham alur grand theory, middle theory, dan applied theory. Ini dibuat dulu sebelum kita mencari atau menyajikan banyak teori di naskah kita. Itu kita buat dulu alurnya. Grand teorinya menggunakan teorinya siapa, tentang apa. Middle theory ini menjabarkan grand teori. Paling enak tiap fokus satu teori ini teorinya siapa, tentang apa. Kemudian applied teori ini yang sifatnya rinci, lebih pada pelaksanaannya atau langkah-langkahnya lah seperti itu. Ini biasanya bersifat pedoman misalnya atau langkah-langkah rinci. Jadi ini saling terkait. Jadi grand theory dijelaskan melalui middle theory dijabarkan melalui applied theory. Nah, kesalahan yang kelima, hanya kopas dari PDF skripsi atau tesis atau disertasi, tidak melihat sumber aslinya. Misalnya di PDF skripsi atau tesis itu mengutip bukunya Mulyasa misalnya. Langsung kita tulis di skripsi kita, di naskah kita itu Mulyasa. Padahal kita nggak tahu sumber aslinya Mulyasa itu di mana. Itu tidak tahu. Apalagi sumber-sumber primer berupa misalnya ayat, hadis, kebijakan, ya. Itu kita langsung copy dari PDF yang kita dapatkan. Misalnya PP nomor 57 tahun 2021 pasal sekian, ya, misalnya ya kan tentang SNP menjelaskan pasal sekian bla 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 bla. Itu kita copy saja. Kita tidak melihat PP-nya yang asli, naskah PP-nya yang asli. Jangan-jangan isinya keliru kita copy, akhirnya keliru yang turun-temurun. Oleh karena itu, semua kutipan yang diambil dari PDF skripsi, tesis maupun disertasi itu tolong dilihat sumber aslinya, ya. Bisa jadi halamannya berbeda, isinya berbeda, dan lain-lain. Kemudian kesalahan yang keenam, tidak dimulai dari kerangka teori, tapi asal masukkan saja yang diperoleh. Ini sama seperti yang saya jelaskan pada kesalahan dalam membuat latar belakang. Dalam membuat kajian teori, itu diawali dulu, kita membuat kerangka dulu. Kita mau menjelaskan apa? Teori yang pertama, kita mau menceritakan apa? Misalnya manajemen kelas, seperti tadi itu. Isinya nanti apa? Satu, pengertian manajemen kelas. Dua, pendekatan manajemen kelas, misalnya. Tiga, misalnya langkah-langkah manajemen kelas, dan seterusnya. Itu dibuat dulu. Kajian teori kedua, misalnya mutu pembelajaran. Itu mau menjabarkan apa? Itu dibuat dulu kerangkanya. Atau dibuat grafik atau gambar lebih baik. Jadi, jangan langsung PDF itu kita bukai, oh ini terkait, masukkan, oh ini terkait, masukkan. Kita tidak tahu alurnya, mau mencari apa, mau memasukkan apa. Yang ada kita masukkan saja. Jadi lebih baik dibuat kerangka dulu biar beralur. Jadi teori-teori yang mau kita cantumkan itu berkaitan semua, bukan parsial, bukan terpisah. Nah, kesalahan yang terakhir tidak dianalisis di setiap akhir kajian teori. Isinya parade teori saja. Kadang seringkali saya lihat tesis maupun skripsi. Itu isinya teori saja. Di kajian teori itu hanya ramuan teori. Taruh sana, kasih referensi, taruh sana, referensi lagi. Seperti itu saja, tidak ada analisisnya sama sekali. Padahal ya yang baik itu kita mencantumkan teori atau konsep. Di bawah itu dikasih analisis kita, meskipun sedikit tidak apa-apa. Misalnya teori tersebut didukung dengan teorinya si A, si B. Dari ketiga teori tersebut, maka peneliti lebih menggunakan teorinya si C. Jadi seperti itu harus dianalisis.
atau minimal menyimpulkan, minimal di bagian akhir sub kajian teori. Misalnya tadi manajemen kelas, sub yang satu pengertian manajemen kelas. Ya manajemen kelas menurut si A, si B, si C, terakhir itu minimal kita simpulkan. Jangan kemudian terakhir itu berhenti di kutipan atau di footnote. Buat apa teori-teori ini dicantumkan kalau tidak dianalisis, tidak ada manfaatnya sama sekali. Mungkin itu saja terkait dengan penjelasan kesalahan pada bab 2, penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Nah, berlanjut nanti pada bagian 3 terkait dengan kesalahan dalam membuat metode penelitian. Kali ini cukup sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.